Jadi selama awas luka rohani, saya mundur dari pelayanan. Saya mundur dari pastoral, saya mundur dari semua pelayanan, dari good friend, dari beberapa yayasan-yayasan, komunitas yang saya banyak banget ternyata bergabung dalam pelayanan. I keep permisi tuh banyak banget. I just need my time alone. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Selamat Hari Kartini guys, dan balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama Tracy Trinita. Nah, sebelum gue lanjut, gue pengen bilang dulu semoga cerita Tracy di sini bisa memberikan kalian inspirasi, ketenangan, dan juga semangat untuk melewati masalah yang mungkin sekarang ini sedang kalian hadapin. Jangan lupa untuk share juga kepada orang yang mungkin saat ini merasakan apa yang sedang diceritakan sama Tracy. Siapa tahu aja itu akan menjadi sebuah healing buat mereka. Dan mereka sendiri juga mempunyai harapan baru menghadapi hidup ini. Right? Anyway, Trace. Tadi kan lu sempat mention kalau misalnya lu bekerja di Ravi Zacharias International Ministries gitu ya. Dan 8 tahun ya kalau gak salah 8 tahun. Wow, itu sama Ravi Zachariasnya langsung? Dia punya hampir 100 pembicara di seluruh dunia. Oke. Dan aku kerja under him ya. Under him langsung? Under his ministries. Under his ministry. Jadi ini mungkin bagi para penonton juga gitu ya. Sebenarnya Ravi Zacharias sendiri itu seorang apologis terkenal dunia ya. Betul. Salah satu nomor satunya gitu. Yang benar-benar kayak kalau misalnya lu cek di YouTube-nya itu benar-benar wow, dia bahkan bisa dibilang didewakan banget gitu sama beberapa orang-orang Kristen juga gitu kan. Karena cara dia bertutur kata, influence dia dan pengaruh dia. Nah, tapi ketika dia meninggal terbukalah banyak kontroversial di mana ternyata dia mempunyai kehidupan lain. Sorry, gue nggak akan ceritain secara gamblang di sini. Kalian bisa riset sendiri aja. Tapi itu mungkin yang menyebabkan Tracy ketika tahun lalu gue telepon lu bilang lu belum siap. Karena di situ ada yang namanya luka rohani gitu ya. Dimana dan ini gila sih. Anak gue baru kemarin dia ngomong satu kata keselip. Dia mau ngomong pastor tapi dia ngomong master. Dan itu kayak Tuhan langsung ngomong di hati gue. Inilah yang terjadi ketika when you make your pastor your master. You know. Itu bisa terjadi ketika lu mulai mendewakan pemuka agama lu sebagai orang yang paling sempurna. Padahal sebenarnya lu harus mendewakan Tuhan gitu. You know, dan bukan siapa-siapa lagi. Dan gue sekarang ini ya, dimana di dunia gereja khususnya, gue ngomong ini benar-benar specifically gereja. Sekarang ini di dunia gereja itu lagi tergoncang banget. Banyak kontroversial dengan pastor-pastor juga gitu. Dan bahkan mega church pun juga terjadi. Bagaimana cara lu dealing dengan si luka rohani tersebut dan lu sendiri bisa healing dari situ gitu. Apakah saat itu lu benar-benar making your pastor your master si Ravi Zacharias sendiri gitu misalnya. Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus banget ya Daniel ya. Dan hari ini aku bisa bicara tanpa tangisan karena Tuhan telah menyembuhkan luka rohani aku. Wow. Jadi I can speak karena udah mengalami dan udah dipulihkan oleh Tuhan. Okay. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang bagaimana proses pemulihan tersebut yang benar-benar mengalami luka rohani, mungkin kita juga harus mengerti sedikit. Tadi kan Daniel bilang bahwa sekarang nih banyak sekali di gereja ya spesifiknya banyak sekali gaya hidup yang salah pendeta terkuak sampai membuat banyak orang kecewa gitu ya. Yeah. Dan ini berhubungan dengan era di mana kita tinggal. Kita tinggal di dunia penuh dengan digital. Semua orang menjadi wartawan dengan menulis apa yang terjadi dan penyebaran jauh lebih cepat. Jadi ini bukan hal yang baru-baru saja terjadi. Ini sudah banyak terjadi dari banyak waktu. Tapi karena sekarang kita hidup di era modern, banyak sekali orang bisa dengan mudah menyebar informasi sehingga kita merasa kayak loh kok banyak sekali pendeta jatuh. Tapi pasti ada yang jatuh dari 100.000, mungkin ada 1.000 yang jatuh gitu. Tapi yang berdiri teguh masih banyak lagi
gitu. Jadi kita harus menghargai yang bertahan untuk hidup kudus dan memberikan teladan bagi umat-umatnya mereka. Jadi itu apresiasi untuk yang bertahan gitu. Tapi yang tidak bertahan pun kita harus mendoakan biar mereka kembali bangkit dan melawan gaya hidup yang salah gitu. Tapi terus yang kedua juga kita hidup di era cancel culture. Budaya yang dengan mudah meng-cancel kalau orang gak suka dengan sesuatu yang kita lakukan. Prestasi kamu puluhan tahun pun bisa hilang. Cuman satu kesalahan. Kayak istilah kalau bahasa Indonesia kayak apa, setetes nila merusak susu sebelanga. Wah, bahasa Indonesia bagus. Oh, terima kasih ya, kebetulan saya dapat 9 di bahasa Indonesia saya dulu. Nah itu makanya itu, jadi ini budaya cancel culture ini benar-benar membuat semua orang dengan mudah di cancel oleh semua orang. Dan gak boleh ada platform lagi setelah kamu kehilangan satu prestasi karena satu hal yang kamu lakukan. Kembali kepada yang tadi yang waktu Daniel bilang bahwa ini apakah saya mendewakan seorang Ravi Zachariah sampai saya terluka banget. So I check my heart. Aku bilang kayak, apakah Ravi di tata tertinggi dalam hati aku? Jawabannya tidak. Dan terbukti kenapa? Karena selama proses duka yang aku rasakan, kekecewaan dan duka, rasa sedih yang aku rasakan terhadap suatu kegagalan hidup suatu keberhasilan hidup yang ditutup dengan kegagalan. Hidupnya penuh prestasi. Pendeta ini. Di akhir hidupnya terkuak bahwa dia punya kehidupan ganda. Yang semua akhirnya bongkar pada saat terakhir dari kehidupannya dia. Merusak semua yang dibangun bertahun-tahun. Dan I'm so kecewa dan sedih dan marah dan frustasi. And itu menjadi sebuah luka rohani gitu. Kayak kok bisa ya. Tapi dalam proses luka rohani, ini yang aku syukuri dari kitab Ayub ya. Ada kitab Ayub di Alkitab di Indonesia. Di Alkitab menulis bahwa Ayub itu pernah mempertanyakan tentang Tuhan. Kenapa kau harus lahir, kenapa harus menderita dan sebagainya. Setelah dia, pertama kan dia kuat nih menghadapi tantangan hidupnya. Tapi setelah itu dia ada perasaannya kayak mending aku mati. Jadi kalau gitu. Tapi satu hal kita harus ingat bahwa selama dia frustasi dengan hidupnya dia. Selama dia marah, mempertanyakan dan sebagainya. Dia gak pernah gak bicara sama Tuhan. Di proses dia mengalami luka rohani atau luka apapun yang luka tubuh, dia terus ngobrol sama Tuhan. Dan I belajar dari itu. Jadi selama awas luka rohani, saya mundur dari pelayanan. Saya mundur dari pastoral, saya mundur dari semua pelayanan, dari good friend, dari beberapa yayasan-yayasan, komunitas yang saya banyak banget ternyata bergabung dalam pelayanan. Permisi tuh banyak banget. I just need my time alone, my time with God alone, berdua dengan Tuhan aja, memproses semua emosi yang aku alami. Tapi it was extremely painful, Daniel, kalau boleh jujur. I cried every day, pagi, siang, sore, malam, jalan di pantai menangis-nangis. Tapi dalam kisah tangis dan duka itu, I talk to God all the time. Aku bilang, Tuhan, I'm angry, Tuhan, I'm sad, Tuhan, I'm scared, Tuhan, aku semua emosi kembali ke Tuhan. So, Lord, please, kayak, you give up on me, God. Jadi kayak udah aneh deh, pokoknya semua emosi I talk to God. Tapi satu hal yang aku syukuri adalah sekarang udah sembuh dari luka rohani adalah pertama, kita harus belajar untuk berduka saat berduka. Bersuka cita saat bersuka cita. Artinya apa? I feel ya sebagai orang Kristen kita tuh sering banget di sugar coated gitu. Jadi kalau ke rumah duka gitu, udahlah jangan terlalu sedih kan dia udah sama Tuhan. No, kita sedih bukan karena kita nggak rela dia meninggal. Kita sedih karena kita kehilangan dia untuk sementara waktu sampai kita berjumpa lagi dengan di keabadian. Tapi kita harus sedih dong. Makanya itu saya gak ngerti kenapa orang Kristen harus selalu menutupi kesedihan dengan percaya pada Tuhan. Percaya, tapi boleh loh sedih dengan rasa percaya gitu. Sehingga I think I was being so honest with my emotion. Dimana memang saya lagi berduka, saya lagi kecewa, lagi minta Tuhan untuk menyelidiki hatiku dan everything else. Tapi I'm so glad I did that. Jadi prosesnya itu benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Hanya ada Tuhan sebagai pengharapan. Hanya minta Tuhan untuk merestorasi. Dan Tuhan did restore. Dan itu muncul suatu pertanyaan di kepala. What happened to those women? Dan akhirnya setelah pas lagi itu mulai muncul pelayanan baru. Yang Tuhan kasih kerinduan di hati untuk melayani wanita. Karena di kejadian ini adalah wanitanya yang disakiti gitu. Dan banyak wanita lain disakiti juga. So singkat cerita, proses tersebut aku belajar banyak banget Daniel. Bahwa sebagai orang manusia, setelah kita berdukalah dengan benar. Nangislah dengan benar. Tapi jangan sampai duka itu bertahan terlalu lama sampai jadi depresi, sampai jadi hilang harapan. Jadi memang duka itu adalah harusnya momentum singkat untuk meluapkan semua emosi sampai kita nangis dan kita akhirnya lega dan pelan-pelan mengalami proses kesembuhan. Makanya ada istilah kayak 5 stages of grief. Ada yang denial, ada yang crying, ada yang
sampai acceptance kan, sampai menerima gitu. Ya. Jadi itu semua kita perlu melewati proses tersebut. I think itu benar-benar menyehatkan karena kita nggak lari dari kenyataan, nggak memikul. Saya punya teman ya, ibunya meninggal di gereja, sebenarnya dia persis dipikir tidur, ternyata gone. Ya. Ibadah selesai ibunya udah nggak ada, udah dingin. Oh my God. Dan dia nggak bisa nangis bertahun-tahun sampai dengar satu lagu yang ibunya suka baru dia nangis. Itu kan berarti emosi yang terpendam yang belum dikeluarkan secara natural gitu. Delay grief gitu. Ya. Jadi I think as a Christian yang belajar dari kejadian ini adalah pertama selidiki hati, bahwa siapa sih yang bertata di tempat tertinggi dalam hati saya, and I can agree for sure itu Tuhan. Kenapa? Hanya nyari dia. Bukan Dan Raffi Zacharias. Bukan Raffi Zacharias. Kedua, kecewa sama manusia itu mungkin boleh untuk mempelajari diri, tapi gak boleh membenci orang tersebut. I don't hate Raffi. Aku mengampuni dan berdoa untuk biar pengampunan Tuhan terjadi di sela-sela di akhir hidupnya dia, dan semoga apa yang dia lakukan Tuhan bisa pulihkan di keabadian gitu ya. Banyak sekali kebaikannya dia gitu, dan itu haknya Tuhan lah. Itu bukan penghakiman atas apa yang terjadi akan hidupnya dia di masa nantinya. It's not my portion, but I just pray for healing untuk banyak orang juga gitu. Jangan sampai digunakan kisah ini untuk membawa kita membenci kekristenan atau membenci pastor atau membenci institusi, karena we are fragile gitu. Semua orang bisa at any time jatuh, tapi ada Tuhan yang akan menaikkan, nompang kita untuk bisa berdiri dan berjalan lagi gitu. Ya, so my healing is lama prosesnya. Jadi lu berduka kira-kira berapa lama? Tapi berduka itu extremely deep ya. Dari hampir setahun ya, Wow. Ya. Di Bali aja tuh? Di Bali. Benar-benar di Bali semuanya lo ngilang dari ngilang semua komunitas-komunitas dan yayasan, dan akhirnya lo benar-benar berduka. Tapi di berduka itu ya banyak sekali aneh ya Daniel ya, yang menghakimi banyak banget. Dia bilang kok segitu bencinya sama pendeta, padahal gini, banyak penghakiman, banyak juga dukungan. Ada yang jadi gini, waktu lagi mengalami duka aku menulis kayak cerita singkat lah di Instagram. Yang inbox kata-kata menyejukkan hati adalah pendeta. Dia bilang, Trace, I'm sorry that happened. I'm with you, I'm praying with you. Let me know if I can help you. Singkat. Ada orang yang stranger ngasih ayat, ngasih ini, marah-marah. Bilang gak boleh kayak gitu, orang Kristen gak boleh marah-marah di Instagram dan sebagainya. And I'm like, oh my goodness, orang yang mengenal saya secara pribadi malahan memberikan jawaban yang very comforting. Ini stranger malahan kayak mengkhotbah, menghakimi dan sebagainya. Tapi ini juga aku belajar satu hal yang penting. Kalau orang lagi berduka, jangan kasih ayat. Just shut your mouth. Gak ada yang kena. Jadi makanya ini pelajaran berharga. Kalau orang lagi kehilangan seseorang atau apa, jangan nyebutin kayak Tuhan ini kehendak Tuhan karena Tuhan lebih sayang dia daripada dia di dunia. Don't say anything. Just pegang tangan mereka, peluk mereka, atau just bilang I'm here for you. Temenin mereka makan. Okay, just be there. Presently, physically be there, atau telepon be there. Just listening to them gitu. Karena percuma gitu. Kalau orang lagi berduka, gak bisa dengar. Maka terlalu dalam dunia kesedihan yang terlalu ini gitu, kekelaman. Jadi tadi pertama selidiki hati lo. Apakah Tuhan yang masih memegang tahta di hati lo, atau malah orang tersebut gitu ya. Yang kedua, give time untuk berduka. Iya kan? Iya. Bener ya? Betul. Iya. Give time untuk berduka. Yang ketiga aku belum ngomong loh. Iya, itu dia tuh. Give time untuk berduka. Dan kayak tadi kalau misalnya Tracy sendiri itu 1 tahun gitu. Dan ketika berduka tersebut, gak usah lah sok-sok kayak lagi berduka. Kayaknya kita sebagai seorang pengikut Tuhan katanya disayang Tuhan. Kita harus memperlihatkan sukacita gitu. No. Just berduka. You know, like berduka aja. You know, gak usah jujur dengan rasa duka itu. Betul, jujur dengan rasa duka tersebut. Tapi berbicara kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan duka itu dan luka itu. Dan mungkin lu bisa ngelihat 5 stages of grief. Itu 5 stage itu apa aja. Sampai akhirnya mendapatkan yang namanya acceptance atau penerimaan dari duka tersebut. Yang ketiga apa? Yang ketiga akhirnya jangan berlama-lama dalam penyesalan ataupun ruang duka. Life goes on. Dan itu yang aku dapati lagi jalan di pantai. Tiba-tiba aku mikir, Tuhan itu gimana ya perempuan-perempuan yang disakiti oleh Raffi. Maka ada yang
nemenin mereka enggak ya? Ada yang doain mereka enggak ya? Ada yang dengerin mereka cerita, ada yang memegang tangan mereka saat mereka lagi terluka dan sebagainya. Tiba-tiba aku merasa tuh kayak ada kayak suatu panggilan tuh kayak kenapa enggak aku aja bekerja untuk melayani wanita-wanita yang terluka. Agar mereka bisa dibangkitkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hidupnya tidak dengan penyesalan, tidak dengan amarah, tapi dengan hidup yang murni gitu dalam Tuhan. Jadi ini gue ngerti banget sih kenapa orang yang mungkin dulunya pernah kena cancer, akhirnya jadi cancer survivor, dan sekarang jadi warrior. Dan malah bikin yayasan untuk cancer dan lain-lain. Karena ketika dia berduka tersebut, dukanya tersebut dirubah untuk menjadi sebuah purpose baru. Betul. Ya kan, sama kayak lu sendiri gitu. Dan mungkin purpose itulah yang membuat lu untuk bisa terus hidup. Gue gak tau nih yang lagi nonton sendiri, lu pernah gak mengalami duka yang begitu dalamnya, dan ketika lu bisa menerima hal tersebut, lu mulai menjadikan itu sebagai sebuah purpose. Jangan sampai orang-orang yang lu kenal itu mengalami duka tersebut juga gitu kan. Sama kayak lu gitu, ketika lu mendapatkan si luka spiritual tersebut gitu. Iya. Itu istilah yang terkenal kan kayak your test become your testimony gitu kan. Iya, tapi bener sih, maksudnya kayak dengan proses yang aku alami, akhirnya bisa melihat bahwa banyak sekali orang terluka di luar sana. Dan orang terluka banyak sekali yang gak mau disembuhkan lukanya. Jadi tetap mungkin dari luarnya sembuh tapi dalamnya masih luka. Didorong dikit langsung berdarah lagi. Jadi jangan sampai luka itu gini, luka itu harus jadi sembuh busuk dari dalam. Jadi benar-benar luka sembuh dari dalam, luarnya udah hilang, udah kering, mungkin ada bekasnya. Tapi udah gak bisa menyakiti kita lagi gitu. Jadi jangan sampai luka yang tidak beres, tidak dibersihkan dengan benar, pas proses pembersihan luka itu sakit banget. Perih, kita pakai obat yang tepat, alkohol, obat yang tepat itu sakitnya minta ampun, tapi menyembuhkan. Kalau kita biarin mungkin cepat kering di luarnya, tapi dalamnya akan rusak. Jadi dalam rohani juga menurut aku adalah membersihkannya adalah dengan minta pengampunan dari Tuhan. Kalau ada salah-salah saya ataupun kenapa saya marah kepada orang tersebut, saya minta ampun kepada Tuhan. Terus yang kedua adalah harus jangan terlalu lama gitu untuk dwell in the anger, in the sadness, dan harus belajar bahwa manusia pasti bisa mengecewakan kita, kenal gak kenal pun juga bisa mengecewakan kita, tapi harus belajar membedakan yang mana ini memang manusia itu sengaja atau gak sengaja karena dosa atau karena mungkin keputusan yang salah, slip of in this life. There's so many reason kan kenapa orang melakukan hal yang salah. Tapi at the same time emang kita juga, ini juga refleksi pribadi bahwa jangan sampai kita menunjuk satu tangan ke orang lain, dua tangan lah, dua jempol, dua jari. Kita nggak lupa nih ada 3 jari on our kita. Side. Are we clear? Kalau makanya itu dari itu saya belajar banyak dari Raffi bahwa jangan sampai punya hidup ganda. Karena yang kecewa bukan cuman proses yang prestasi kita hancur gara-gara orang menemukan kita yang ini, orang-orang di sekitar kita pun juga akan mengalami luka gitu karena mereka sedih, kok bisa sih menyerah gitu saja dengan kehidupan yang, dan apa yang dikatakan sama apa diperbuat berbeda gitu. Jadi I think it's just sebuah proses yang kita pasti akan alami dalam hidup ini. Tapi jangan menjauh dari gereja ataupun menjauh dari Tuhan. Karena gereja adalah tempat di mana orang-orang seperti kita semua yang berdosa, yang bermasalah, yang mengalami semua pergumulan hidup dengan orang-orang yang telah ditebus, yang telah diubahkan hidupnya bertemu. Jadi di interaksi ini adalah rumah di mana Tuhan tempatkan kita berada. Tapi at the same time benar juga bahwa kalau memang gereja di mana kita bertumbuh tidak lagi membawa pertumbuhan yang sehat, kita boleh loh pindah. Itu di posisi dimana jangan mendewakan gereja atau mendewakan pendeta. Kita harus Tuhan atas segalanya. Kita tetap menjadi penyembah Tuhan, bukan penyembah gereja atau penyembah pasturnya gitu. Betul. Jadi memang kalau memang pertumbuhan kita nggak sehat lagi di situ, ya kita bertanggung jawab untuk kehidupan rohani kita dengan mencari tempat di mana kita bisa disegarkan dan bisa bertumbuh lebih lagi. Jadi kalau kita kecewa dengan kakak rohani atau dengan gereja, kalaupun gereja tersebut tidak lagi membawa sukacita, pindah aja. Jangan jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang salah loh gitu. Tapi pindahlah ke gereja yang lebih sehat. Cobalah cari komunitas yang lebih baik lagi gitu. Jadi don't give up on God, but you can move to different places gitu. Perkataan pun bisa melukai kita gitu. Ada satu orang pernah marah dengan teman saya gara-gara dibilang kurusan ya. Kan seneng ya orang dibilang kurusan ya. Akhirnya dia marah karena dia merasa bahwa kayak, kamu bilang saya miskin. Jadi kalau teman-teman yang gemuk di luar sana perlu obat yang ampuh untuk biar orang berhenti bilang kamu gemuk adalah gemukan ya. Iya nih, semoga kamu juga ya. Itu gak ada lagi. Neil, gak ada orang pernah bilang aku gemukan lagi. They stop in that line.